Baik, terima kasih Mbak Ica. Mari Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat. Ulang, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
Akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan apabila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian. Ya, selanjutnya Bu Sarma. Silakan Ibu. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes ayat 10 pasal 10 ayat 1 sampai 21. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka.
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawa aku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentah Bisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?"
Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Terima kasih. Nerliana, Bu Sarma, Bu Rima. Silahkan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita. Kurang terang ya, Ma? Kenapa ya? Enggak, kurang terang. Gak apa-apa deh. Setiap hari selalu baru ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesabaran ya, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, ya dalam pergumulan hidup Anda semua, ya kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai berhenti, jangan sampai mandek berbuat baik ya dalam menantikan Tuhan. Sebab ketika Anda berhenti berbuat baik, yang ada nanti yang nggak baik. Karena perbuatan baik itu satu-satunya cara, saudara ya, supaya Anda tidak menghiraukan, jangan menghiraukan yang tidak baik. Nanti kepalamu kotor nanti. Tapi kalau tiap hari ya kita selalu mengisi hari-hari kita dengan hal yang baik, maka kita akan nggak buang waktu. Ya. Jangan isi hari-harimu itu dengan pertengkaran, ya, dengan apa namanya, dengan musuhin orang, dengan ribut. Ya. Kalau hari-harimu penuh dengan pertengkaran, ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Kalau kamu tuh suka bertengkar, aku labrak nih, siapa saja dilabrak, saudara ya. Itu saya yakin hidup itu setan semua, saudara ya. Siapa di sini masih suka ngelabrak-labrak, saudara? Saya yakin itu setan semua di dalammu itu. Hati-hati, saudara ya. Kalau Anda sering labrak-labrak, jangan bangga, saudara ya. Mungkin Anda menang, mungkin Anda dilabrak itu sampai terkencing-kencing ya. Jangan bangga, saudara ya. Harusnya kamu sedih. Kalau kamu masih suka ngelabrak orang, harusnya kamu sedih. Aduh, kok aku sakit ya. Kamu sedang sakit jiwa itu, saudara ya. Anda juga kalau dilabrak orang, jangan sedih, saudara ya. Karena yang ngelabrak Anda itu orang sakit jiwa. Orang yang suka ngelabrak itu orang sakit jiwa, loh, saudara. Ya, Anda amatin deh. Jadi kalau Anda dilabrak orang, tenang saja, saudara. Dia ngelabrak-nabrak dengan sampai memalukan itu ya, karena dia sedang sakit jiwanya. Dan orang yang sering melakukan itu ya orang sakit jiwa. Dan tapi kalau Anda sering dilabrak orang, jangan-jangan Anda yang kurang ajar. Masa dilabrak orang seminggu 3 kali, berarti ada yang salah denganmu juga. Ya kan? Satunya dilabrak karena ngambil laki orang, satunya sekali lagi dilabrak karena nggak bayar panci, satunya dilabrak karena pinjam motor nggak dikembaliin, ini dilabrak saudara seminggu 3 kali. Berarti ada yang salah denganmu. Aduh, itu kok dilabrak ya. Tapi baik yang labrak maupun yang labrak itu
Ya, coba penuhi hidup kita dengan kebaikan, saudara ya. Penuhi hidupmu tiap hari dengan sukacita, dengan hal yang positif. Pak, saya lagi banyak masalah. Nggak apa-apa. Jangan mikir masalahnya. Mikirnya justru bagaimana aku hari ini berkarya. Pak, saya banyak utangnya, berkarya gundulnya peang. Nggak apa-apa, berkarya saja. Berkarya saja, saudara ya. Ya, Pak, saya tak bikin anak tiap hari. Ya, itu tadi gundul peang. Itu bukan berkarya, itu namanya Anda cari masalah. Itu beranak tiap hari, saudara ya. Anda bikin anak tiap hari sampai anaknya kayak tikus begitu, Anda cari masalah itu. Maksudnya berkarya itu ya, saudara ya. Bikin yang baik. Ya, misalnya nih, ya jangan nganggur ya. Anda mulai masuk dalam pelayanan masyarakat, ya. Makanya kita sekarang Damar Kasih kita buka untuk umum, saudara ya. Kita buka pelayanan Damar Kasih, ya kita mau bikin kafe, ya. Kita mau bikin kafe di antara Kemang, Menteng, Buncit, Cilandak, Depok ya. Nanti Marcel yang jadi koordinatornya. Kita mau bikin kafe di sana, kita butuh orang yang banyak, volunteer. Belum sanggup bayar gaji, saudara ya. Volunteer. Oleh dulu Anda senang datang ya situ ya kongkor di situ Anda bantuin ya. Pokoknya semua kerjasama namanya pelayanan ya. Karena ini kafe ini bukan profit oriented, tapi untuk apa namanya untuk tempat berkumpul untuk penginjilan, kopi darat ya kita berkumpul untuk penginjilan untuk bisa kita bicara, konseling segala macam ya. Nah, itu visinya kita itu ya dan di situ kita nanti bisa apa namanya eh, ada lagu-lagu ya lagu-lagu kontemporer ya bukan lagu pop tapi lagu kontemporer gitu ya lagu-lagunya VOG lagu-lagunya Delon apa Glenn Fredly itu ya itu kan lagu-lagu Kristen kontemporer. Nah kita nyanyinya seperti itu nanti Marcel yang akan mengatur ya saudara ya. Nah, nanti di kafe itu kalau di Belanda ini kami ada kafe tempat kumpul ya saudara jadi kalau di sini kebetulan orang nenek-nenek tua yang suka kumpul minum kopi kan terus kita baca firman Tuhan di kafe itu sama-sama Bible study ya. Eh, jadi kita butuh ya teman-teman yang Anda sudah mumpuni ya, ayo ke sana tiap hari ngafe ya. Nanti kita lagi cari tempat dulu ya, kita lagi cari tempat. Nanti setelah cari tempat itu isi harimu dengan kebaikan, saudara ya. Isi juga di kafe itu nanti bisa menjadi untuk posko kesehatan juga ya. Untuk kalau kita ada bakti sosial di buat penduduk sekitarnya bisa ya, saudara ya. Itu bisa lakukan banyak hal, Bu, yang baik di kafe tersebut. Kafenya tapi bukan kafe yang makan pagi siang malam bukannya memang kafe ya kafe cuman untuk kopi teh ya isi harimu dengan hal-hal yang positif ya Damar Kasih kita buka embun pagi juga kita butuh tim besuk ya kita butuh tim besuk yang baik itu nanti Pak Apeng ya mulai rekrut sama Bu Cinta ya rekrut tim besuk. Nanti Bu Cinta jadi ini ya saudara ya jadi pimpinan untuk koordinator untuk semua ya pemerhati jemaat bukan cuma besuk tapi macam-macam ya namanya pemerhati tugas karena Bu Cinta itu cepat sekali ya kerja apa loh sudah selesai semua kerjain sama Bu Cinta semua. Nah itu butuh orang banyak kita saudara ya kerjain hari-harimu di siang baik saudara ya untuk kebaikan jangan sampai kamu tidak berkarya tiap hari kita butuh ya kita nanti punya pelayanan penjara besuk pelayanan apalagi untuk orang sakit ya makanya kita sediakan ambulan ya itu yang harus kita lakukan sudah dalam masa-masa pergumulan hidupmu waktu kamu sedang bergumul kamu jangan bergumul jangan gumuli masalah terus saudara ya tepuk-tepuk jangan kamu masalah kamu stres ketika kamu ada masalahnya nggak akan kemana-mana tenang saja saudara ya masalahnya akan di situ sampai sampai masalah itu selesai dia akan tetap di situ jadi kamu tongkrongnya juga percuma ya udah nggak usah ditongkrongin. Ya sudah mas saya di situ Anda pergi aja pelayanan, Anda kerjakan lainnya. Ditongkrongin terus ya tambah mumet, barang-barang mumet saudara ya. Masalah ditongkrongin tambah mumet, nggak usah ditongkrongin kalau ada masalah itu. Ya sudah ada masalah, bukan lari juga. Kamu tahu ada masalah, iya ada masalah. Tapi kan jangan ditongkrongin 24 jam. Pelayanan ya, sama-sama besuk orang sakit. Nanti ya, nanti Anda tahu banyak orang yang lebih susah dari kamu, banyak orang punya masalah lebih dari kamu, saudara. Iya kan, nanti kan masalahmu jadi terasa enteng coba deh. Ya kan, itu masalahku enteng banget dibandingkan ibu itu ya. Iya, kami dulu juga begitu ya. Lihat masalah kami rasanya kok udah berat banget ya. Terus sering ketemu orang kan, waduh, masalah kita enteng ternyata nggak ada apa-apanya. Itu beneran saudara ya, berkarya. Kalau kamu lagi ada masalah, berkaryalah saudara.
ketika Tuhan datang sama Musa, ya, aku akan bebaskan orang Israel, ya, aku akan membebaskan orang Israel. Saudara, ya, dikasih tahu ya, orang Israel dikasih tahu akan dibebaskan, dijanjikan akan dibebaskan. Tetapi orang Israel nggak mau percaya, saudara. Kenapa? Karena hatinya busuk. Orang Israel nggak mau percaya. Moso, kan begitu kan? Moso. Iya, saudara. Ketika Tuhan janji membebaskan Israel, orang Israel nggak percaya. Karena bagaimana seorang Musa nggak punya senjata, yang mau ngelawan tentara Firaun yang gagah berani. Saat itu tuh tentara Firaun itu seperti negara adidaya, saudara ya. Di zaman itu Firaun itu negara adidaya. Ya, seluruh negara-negara baik dari Ethiopia yang di Afrika maupun orang-orang dari daerah Gurun Sahara sampai ke Babilonia yang di Mesopotamia itu takut, saudara. Nah, ini Musa mau nantang Firaun, mau bebasin orang Israel dari Mesir, saudara. Ngimpi ya. Sorry ya, katanya si jemaatnya, jangan nggak mau, saudara. Nggak percaya. Kenapa nggak mau percaya? Karena hatinya sudah diperbudak. Oleh apa? Sudah diperbudak oleh masalahnya mereka. Nah, itu kayak kalian tuh. Kalian udah punya masalah. Saya ajak, yuk, jangan ditongkrongi. Moso, kan nggak mau kan? Tak ajak, jangan ditongkrongi masalah. Percaya deh, saya pernah punya masalah. Nggak cuma kalian. Kalau saya mah masalah nggak mau tak tongkrongin ya. Masalah nggak usah ditongkrongin, tetap di situ. Percaya saya, saudara. Tetap, bukan lari. Jangan ditongkrongin. Nggak usah ditungguin. Ya, waduh lagi nungguin debt collector itu besok mau datang di jam 3 dugaan mana bingung, udah bingung mau kemana, nggak usah, tinggal pergi aja, tinggal makan, tinggal macam, tinggal poker, tinggal macam-macam, datangnya syukur, nggak datangnya sudah. Ya kan, kalau debt collector datang jam 3 ada duitnya, nggak ada duitnya, ya motornya kembalikan saja, nggak usah pusing. Dan nanti gimana Pak? Ya sudah, biarin saja. Masalah ya itu jangan jadi masalah. Kamu jadi masalah karena kamu bikin jadi masalah, ya kan? Kamu jadi masalah, karena bikin jadi masalah. Kalau kamu nggak bikin masalah, ya bukan masalah sebetulnya. Pak, kalau motor belum lunas, jangan goreng, itu ambil saja. Lah gimana? Berarti kan kita belum sanggup nyicil motor. Ya sudah, biarin saja. Oh, ya kan? Gak usah panik. Ya, belajar, jangan panik, saudara. Kalau memang harus diambil, terus apa? Ya udah, naik angkot. Jadi repot dong. Karena kamu biasa naik motor. Jadi repot. Ya, karena kamu biasa enak. Jangan biasa enak. Biasa saja, nggak usah pusing. Kalau biasa hidupmu dengan kesederhanaan, dengan apa adanya, ya, maka masalah itu nggak ada masalah. Masalahnya ada, tapi bukan masalah. Masalah itu jadi masalah ketika kamu tongkrongin, ya. Ketika orang-orang Israel itu lagi di Mesir, Musa kan, yuk kita jalan, kan tinggal pergi saja sebenarnya mereka kan. Loh iya, tinggal pergi aja, saudara ya. Firaun ada di ibu kota, orang Israel ada di Goshen, tinggal pergi, ada di perbatasan, mereka tinggal pergi, udah selesai, saudara. Tinggal aja semua, ya kan? Ini mah enggak, saudara. Ini mah ditongkrongin masalahnya dia. Kok kita punya masalah nih, harus kita tongkrongin, nanti siapa yang bikin bata? Lah, kok siapa yang bikin batu bata? Ya nggak usah nyari lagi. Kamu 2 juta orang, Anda coba bayangin ya, ini 2 juta orang. Jumlahnya lebih banyak daripada orang Mesir saat itu, saudara. Dikatakan ya, jumlah penduduk Israel, jumlah orang Israel lebih banyak daripada orang Mesir saat itu. Mereka berkembang biak dengan luar biasa, saudara. Lalu mereka disuruh cari bata, cari apa segala macam, diperbudak. Kalau mereka nggak mau, kan ya udah selesai kan. Tapi karena mereka budak, mentalnya mental budak, jadi kepikiran, kalau nggak mau disiksa Pak, ya kan tinggal pergi saja. Oh begitu pergi semua rame-rame kan sudah selesai, itu 2 juta orang. Iwan nanti dibunuh. Ya nggak mungkin banding 2 juta orang, saudara ya. Ini 2 juta orang ceritanya. Tapi sudah di framing. Saya kadang-kadang masih nggak habis pikir, mengapa 6 juta orang Yahudi ketika dibantai sama Hitler, nggak ada yang lawan satupun, saudara. Ya, Anda kepikir nggak itu, saudara? Mengapa 6 juta orang Israel dibantai orang Yahudi, nggak ada yang lawan? Dunia itu tidak percaya kalau nggak ada yang lawan. Sehingga banyak orang berkata, nggak ada kali, nggak nyampe 6 juta kali.
Ya kan sekarang ini kan sudah dihembuskan kan ketidakpercayaan bahwa terjadi Holocaust 6 juta orang Yahudi dibantai kan. Tetapi pada kenyataannya, saudara, bahaya dari framing itu ya, kamu sudah di framing dengan masalah, kamu punya masalah, ya sudah kelar hidupmu, saudara. Iya kan? Begitu di kepalamu punya debt collector mau datang, udah kelar hidupmu, lemes, saudara, lemes semua. Begitu orang kamu di framing, nanti malu, kamu nggak naik kelas, selesai sudah, saudara, lemes semua badanmu. Begitu di framing, kamu ketahuan, udah selesai ketahuan apa empuk, saudara. Emang terus kalau ketahuan kenapa? Kamu ada masalah, ya udah selesai hidupmu, saudara, di framing. Padahal kalau masalah itu kamu biarkan saja, sudah biar masalah terjadi, terjadilah, yang ada masalah. Saya belajar ini ya tahun 2015. Serius ya, saya dari dulu nggak ngerti. Saya kalau punya masalah, saya gulutin semua sampai saya stres, sampai saya ngamuk-ngamuk. Hari ini, ya, saya sudah tahu kalau ada masalah, ya sudah masalah mau terjadi, terjadilah masalah. Bisa saya pecahkan, nggak bisa ya nggak apa-apa kita hadapin. Nggak usah lari, dihadapin. Ya kan? Kalau ada masalah, cari solusinya, pikirkan, tulis di kertas. Nggak usah pusing, nggak usah rumit. Kalau nggak selesai, ya sudah, berarti masalahnya harus terjadi. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Karena masalah terjadi hanya atas izin Tuhan Yesus. Karena dia adalah gembala yang baik. Kita harus percayakan hidup kita kepada gembala kita yang baik. Allah Israel itulah gembala kita yang baik. Ya kan? Yang selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau. Pak, tapi kita lagi dalam lembah kekelaman. Iya, kadang-kadang lembah kekelaman. Tapi ini nggak kadang-kadang, Pak, tiap hari, Pak. Nah, kalau kamu lagi di dalam kekelaman, terus dan tiap hari, mungkin gembalamu bukan Tuhan Yesus. Mungkin gembalamu itu adalah om kamu, mungkin gembalamu itu adalah siapa? Direktur kamu di perusahaan. Siapa yang mengatur hidupmu saat ini? Jangan-jangan istrimu juga yang mengatur hidupmu. Biarlah gembala kita hanya Tuhan Yesus. Makanya tiap hari baca firman, berdoa tiap hari, baca firman tiap hari. Jangan pernah kepalamu kosong dan dipenuhi dengan taktik intrik drama Korea, saudara. Ya, hari ini kita dipertontonkan dengan taktik intrik drama Korea. Saya emang nggak urusan, saudara ya. Kamu mau ngomong ngoceh apapun, emang gua pikirin. Pusing nggak? Enggak. Ya, saya dengan Bu Mantu, kita tiap hari cekikik, saudara ya. Dengan cekikik kita tiap hari. Kalau ada orang nanya, ya saya jawab seadanya. Cekikik, saya bilang. Masalah dibuat sendiri, kita mah nggak punya masalah. Saya bilang, ya, uang masih ada, donasi nambah. Udah nggak usah pusing. Saya juga di sini masih baik-baik saja. Masalah nggak bukan. Orang pada nanya-nanya khawatir gimana. Gak ada masalah. Ini orang-orang yang pada bikin, ya mereka bikin masalah, saya emang nggak masalah. Saya emang nggak masalah, kamu bikin masalah terserah. Emang gua pikirin kamu mau ngapain. Kan begitu, saudara ya. Masalahmu bukan masalah. Ya kan? Selama masalahmu menjadi masalahmu dan tidak aku ambil, maka tidak akan pernah jadi masalahku. Kamu yang punya masalah. Nah, Anda punya masalah, orang punya masalah, ada masalah malah kamu ambil, kan bodoh. Banyak orang mau lari dari masalah kok. Lagi dinasihatin, jangan lari dari masalah, dihadapin. Tapi jangan yang bukan masalahmu, kamu ambil jadi masalahmu, saudara. Masalahnya, banyak orang, bukan masalahnya dia campur-campur, sehingga dia menjadi masalahnya dia. Kemudian dia nggak bisa handle, tumpahkan begitu rupa, dan akhirnya hancur semua. Tuhan Yesus itu gembala kita yang baik, saudara ya. Kalau kita yakin dia adalah gembala kita ya, Anda tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Tenang, terus diam, saudara. Masalah datang belum tentu itu masalah loh, saudara. Kelihatannya masalah. Ya, dulu saya pikir, waduh, ada masalah nih datang nih. Aduh, kita nih ditunda nih pengumumannya nih. Masalah nggak? Ya sebenarnya nggak masalah. Bukan nggak dipulangin. Oh, dulu saya ditunda ya, berapa tahun tuh ya. Kakaknya saya ya, case suaka saya ditunda ya. Masalah nggak? Nggak masalah sebetulnya. Kan nggak dipulangin kan? Kalau dipulangin baru jadi masalah. Orang stres ya waktu ditunda itu, orang-orang teman-teman kita yang dari Iran, dari Suriah pada stres ya. Kita mah nggak stres, orang sampai pendeta itu pada nanya ya, pendeta-pendeta bule ini kan kenal kita.
Kok orang-orang pada stres, kamu tenang-tenang aja. Ya emang kenapa? Kan nggak disuruh pulang. Istri saya masih bisa masak, enak. Saya di sini bisa bantu kalian, bisa pelayanan tiap hari saya masih mengajar, anak-anak saya sekolah. Saya di Jakarta pun seperti ini, hidupnya saya melayani istri saya ngelesin anak-anak sekolah. Di sini pun sama, nggak ada masalah. Ya tapi kan ditunda, orang-orang pada stres. Ya ditunda, mau sekarang, mau nanti, sama saja. Saya sekarang nggak ditunda pun, saya juga tetap begini kerjanya. Ditunda pun saya tetap begini pekerjaannya. Nggak ada masalah kan? Orang super stres, saudara. Wah, tidak karu-karuan nih orang-orang para pencari suaka ini ya. Ditunda. Saudara, singkat cerita, karena saya tenang, step-stepnya itu saya ikuti dengan baik, saudara ya. Nah, yang panik ini kan nabrak sana, nabrak sini kan. Nah, akhirnya apa, saudara? Yang nabrak sana, nabrak sini ini nggak dapat uang, namanya duangsung, apa namanya? Duangsung loan. Duangsung loan, duangsung help, nggak dapat uang allowance yang kena denda. Kalau kita ikuti prosedur karena kita tenang, karena kita nggak punya masalah kan, ya kita ikuti prosedur dengan tenang, saudara. Kita dapat uang saudara dari pemerintah kan. Udah kasus kita selesai, kita dapat uang dari pemerintah. Orang-orang ini karena nabrak sana nabrak sini, dia nggak ngerti ada aturan itu. Lawyernya juga dibikin panik, lawyernya juga nggak ngingetin kalau ada uang itu, saudara ya. Akhirnya yang dapat uang itu cuma beberapa orang saja, termasuk saya sudah dapat uang dari pemerintah. Itu saudara ya, karena bukan masalah. Masalah nggak sebenarnya kalau dipikir jadi masalah, karena nggak dipikir ya bukan masalah. Bukan lari ya, kita ada tapi kita tekunin, kita telatenin ya. Perlu surat ya, kita nulis surat. Perlu apa lagi? Minta data ini ya, kita kasih data ini. Apalagi kita tenang saudara tiap hari. Itulah masalah. Kalau masalah kamu bikin masalah jadi masalah. Masalah dari kolektor kan datang jam berapa? Jam 3 sore. Nggak ada uangnya, ya sudah kembalikan motornya. Masalah nggak? Sebenarnya bukan masalah. Jadi masalah karena kamu beratin motornya, karena kamu beratin hatimu di situ. Coba kamu lepaskan, belajar hidup sederhana. Dan lain kali jangan utang-utang lagi kalau kamu tidak sanggup bayar. Maka nggak ada masalah. Ya, Tuhan Gembala kita yang baik, Dia tidak akan menjerumuskan kita. Yang ada kita cari-cari masalah sendiri. Kita nakal jadi domba-dombanya. Ya kan? Dan kita tidak percaya bahwa yang Tuhan berikan kepada kita akan lebih baik. Lebih baik, terbaik, terindah, termanis. Kamu tidak pernah percaya. Kamu tidak rela kalau Tuhan akan kasih yang baik buat kamu. Kamu maunya yang kamu pilihlah itu yang buat kamu. Sial, saudara. Akhirnya jadi masalah beneran. Ya, serahkan sama Tuhan masalah. Karena yang masalah itu sebenarnya banyak kali masalah itu bukan masalah. Bahkan ketika kamu sakit divonis mati, masalah nggak? Bagus dong, kamu tahu kapan matinya. Orang-orang pengen tahu sama cari dukun, cari tukang ramal. Kapan saya matinya? Lah kamu dikasih tahu dokter kamu mati 3 bulan lagi, kamu panik. Bingung. Orang kamu kemarin nanya-nanya sama dukun kapan matinya. Sekarang kamu dikasih tahu sama dokter 3 bulan lagi mati, kamu bingung. Bingung, saya nggak tahu maunya kalian apa sih sebenarnya. Dasar bikin masalah loh. Ya, Tuhan Yesus memberkati.